Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, ini adalah bagian yang ketiga dari seri materi kita tentang manusia dan dosa. Dan kita sudah berada di materi kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia saya bagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah bagian bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Bagian B-nya konsekuensi kejatuhan Adam. Dan bagian C-nya gambar dan rupa Allah setelah kejatuhan. Bagian D-nya yang keempat adalah kejatuhan Adam menjadi kejatuhan seluruh umat manusia. Nah, karena kita sudah memakan waktu tadi mengawalinya, jadi nanti saya mohon maaf kalau saya mengambil waktu lebih dari jam 8.30 kita biasanya selesai. Jadi nanti saya mengambil waktu saudara 30 menit sampai jam 9. Supaya materi ini bisa saya selesaikan sampai ke bagian kejatuhan manusia ini. Dan minggu depan supaya kita bisa melanjutkan ke materi yang lain, ya. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa? Pertama, setan mencobai manusia. Ya, Allah menempatkan Adam, Hawa, dan setan di Taman Eden. Setan dalam wujud ular menggoda dan menuntun Hawa masuk ke perangkapnya. Setan menggunakan ular untuk menipu Hawa dan juga Yesus. Strategi setan sama, mengutip dan kemudian menyalahgunakan firman Tuhan. Nah, saya ingin kita semua fokus pada kejatuhan manusia ke dalam dosa ini. Fokusnya, penyebab utamanya adalah karena Adam dan Hawa tidak konsisten, tidak teguh berpegang kepada firman Allah. Firman Allah yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa itu kemudian diputar balik oleh setan. Dan kemudian karena Adam dan Hawa tidak sungguh-sungguh berpegang teguh kepada firman Allah, maka Adam dan Hawa menambahi dan mengurangi firman Allah itu. Itulah awal dari kejatuhan manusia. Nah, saya mengajak kita dulu memperhatikan firman Allah dari kitab Kejadian. Ya, saya ingin kita melihat firman Allah dari kitab Kejadian pasal 2. Ini sangat serius sekali ya, sangat serius dan sangat penting kita perhatikan. Mengapa banyak manusia itu orang-orang percaya jatuh ke dalam dosa? Sebenarnya bukan semata-mata karena digoda oleh setan ya, bukan semata-mata karena dipaksa atau terpaksa tidak bisa tidak berbuat dosa. Bukan itu penyebabnya. Tetapi penyebab utama, mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ini dikatakan ayat 15,
Ya, bisakah satu orang membacanya, membantu saya, satu orang, Pak Iwan, bisa baca ayat 15 dan 16? Kejadian berapa, Pak? Kejadian pasal 2, ayat 15 dan 16. Ya, kita perhatikan baik-baik perintah Tuhan ini. Ya, suaranya belum keluar, Pak Iwan. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 15 15 dan 16. dan 16. Tuhan, ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, terus. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Hmm. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Ayat 17. ayat 17, mari sama-sama kita baca. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara coba perhatikan fokus kepada ayat 16 itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon, nah garis bawahi kata semua pohon dalam taman ini. Hmm. Ya, semua pohon dalam taman ini. Kemudian boleh kau makan buahnya. Nah, garis bawahi boleh kau makan buahnya. Kemudian dengan bebas. Nah, kata garis bawahi dengan bebas. Ya. Kemudian ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Nah, bunyinya adalah jangan kau makan buahnya. Nah, kemudian sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, perhatikan itu. Sebab garis bawahi pada hari engkau memakannya, pasti. Nah, pasti engkau mati. Ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana iblis atau setan memutar balik firman Allah itu. Ya, di dalam Kejadian pasal 2 tadi kita lanjutkan ke ayat Kejadian pasal 3 sekarang. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 1 saya baca mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Saudara lihat itu? Padahal Tuhan berkata bagaimana? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi iblis, setan memutar baliknya. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Nah, saudara lihat seolah-olah apa yang dinyatakan iblis ini baik kelihatannya ya. Tetapi dia putar balik firman Allah itu. Ya, kemudian lalu ayat 2 kita melihat Hawa di sini juga
menambahi firman, dan mengurangi firman. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, sepertinya ini benar ya, boleh kami makan. Tetapi dia menghilangkan kata semua buah pohon di taman ini boleh kami makan. Semua dihilangkan oleh Hawa. Kemudian ayat 3-nya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan maupun raba. Nah, saudara lihat ditambah lagi dengan kata jangan kamu makan ataupun raba. Ya, jadi ditambah lagi dengan kata raba. Ya, kalau sudah diraba, itu akan memberi peluang bagi manusia itu untuk berbuat dosa. Jadi itu ditambah oleh Hawa. Kemudian selanjutnya Hawa menyatakan, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi masih dikatakan oleh Hawa, nanti. Kapan itu nanti? Ya kapan-kapan. Ya tidak tahu kapan itu nanti. Nah, jadi itu artinya Hawa sedang membuka peluang bagi dirinya untuk berbuat dosa. Padahal perintah Tuhan adalah jangan engkau makan buah ini, buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi Hawa mengubahnya, menambahinya dengan kata, nanti kamu baru mati. Nah, jadi itu sangat serius sekali Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu terakhir Allah berfirman, barang siapa menambahi dan mengurangi firman ini, terkutuklah dia. Nah, itulah awal dari kejatuhan Adam dan Hawa. Namun, saudara, penting juga memperhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 2, ayat yang ke-16 itu diberikan oleh Allah perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu kepada siapa, saudara? Kepada Adam. Bahkan Hawa belum ada waktu itu. Nah, saudara perhatikan Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, itulah perintah Allah kepada Adam. Lalu kemudian di dalam ayat 18 barulah Tuhan menciptakan Hawa setelah Allah memberikan perintah kepada Adam. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang. Nah, saudara, lalu kemudian Allah baru di dalam ayat yang ke-27, 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia, ia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, kepada Adam. Nah, jadi saudara perhatikan, perintah itu sebenarnya diberikan oleh Allah kepada Adam, kepada pria, kepada laki-laki, sebelum ada wanita, sebelum ada Hawa di taman itu. Itu artinya, Bapak Ibu Saudara, jadi pria, Adamlah yang harusnya bertanggung jawab
mengajar istrinya, keluarganya, firman atau perintah-perintah Tuhan itu. Jadi mengapa Hawa jatuh ke dalam dosa ini adalah karena Adam lalai tentunya menjalankan fungsi dan peran utamanya sebagai imam, sebagai nabi dan raja di tengah-tengah keluarganya. Jadi sekali lagi, pria-prialah yang harusnya bertanggung jawab mengajar firman Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah umat Tuhan, di komsel-komsel, di gereja-gereja. Saudara, imam itu adalah pria-pria. Dan pria itulah sebagai kepala yang harusnya mengajar firman Tuhan. Mengapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena Adam tidak bertanggung jawab. Adam lalai. Ya. Nah, saudara, kita lanjut. Bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Setan mencobai manusia. Yang dilakukan setan atau ular menunjukkan betapa menggiurkannya buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mendorong Hawa untuk meragukan Tuhan, memutarbalikkan secara langsung kebenaran perintah Allah. Tadi kita sudah membahasnya. Akibatnya adalah Hawa menginginkan buah terlarang itu dan memakannya bersama Adam. Kejadian 3 ayat 4 sampai 6. Kemudian setan berhasil menabur benih ketidakpercayaan kepada firman Allah melalui yang namanya keinginan. Melalui apa, saudara? Keinginan. Ya, kita baca dulu Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, maaf saya agak cepat saudara karena waktu kita terbatas supaya materi ini saya harap bisa kita selesaikan malam ini. Yohanes 8 ayat 44, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan apa dikatakan? Keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, jadi dosa masuk ke dalam diri manusia itu pertama-tama adalah melalui godaan atau cobaan melalui keinginan. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, dan dunia ini sedang lenyap. Maafkan saya. Ayat 16 ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ada uh, tiga alat yang dipakai oleh setan untuk menggoda, menjatuhkan manusia, dan itu terungkap dengan jelas ketika setan menggoda Yesus di padang gurun setelah Yesus di dalam doa puasa 40 hari 40 malam itu.
Di dalam cobaan yang pertama adalah iblis menggunakan yang namanya keinginan daging. Ya, jikalau engkau makan roti ini, maka engkau jadikanlah batu ini supaya engkau bisa makan. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Yesus menjawabnya, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu godaan yang pertama yang selalu dipakai oleh iblis setan bagi kita untuk menjatuhkan kita adalah namanya keinginan dosa. Dan yang kedua adalah alat yang selalu dipakai setan menjatuhkan kita adalah keinginan mata. Ya, keinginan mata. Nah, iblis menunjukkan kekayaan, kemewahan, keindahan kota Jericho kepada Yesus. Dan setan berkata, jika engkau sujud kepadaku, aku akan memberikan semua itu kepadamu. Nah, keinginan mata. Kemudian yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan, kesombongan. Iblis berkata kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, bukankah Allah akan menatang engkau dengan tangannya sehingga engkau tidak akan celaka? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah iblis, alat yang dipakai oleh iblis menjatuhkan kita sampai detik ini. Tidak berubah. Alat strategi iblis menjatuhkan seluruh umat manusia adalah tiga hal itu sekarang, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan keangkuhan hidup, kesombongan, keangkuhan. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa? Yang kedua, manusia masuk dalam perangkap setan. Nah, dalam perangkap setan. Hawa, dalam Kejadian 3 ayat 16, Hawa maupun Adam memakan buah terlarang itu dengan keinginan sendiri. Mereka memilih tidak taat perintah Allah atau tidak ada paksaan internal atau eksternal. Kejatuhan inilah yang membuat seluruh umat manusia bersalah atau dosa mereka, atas dosa mereka. Jadi sekali lagi saya mau tekankan sebagaimana di awal pembelajaran kita ini saya sudah mengatakan dengan tegas, pada dasarnya iblis tidak bisa memaksa kita secara langsung melakukan dosa. Tidak bisa. Dan Allah saja pun tidak dapat memaksa kita secara langsung untuk tidak berbuat dosa. Ya, perhatikan itu, dua hal itu. Setan tidak dapat memaksa kita secara langsung untuk berbuat dosa. Dan juga Allah tidak juga dapat memaksa kita secara langsung untuk tidak berbuat dosa. Mengapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah. Di dalam diri manusia itu ada potensi diri Allah yang disebut dengan imago Dei, gambar dan rupa Allah, yaitu salah satu adalah kehendak bebas, free will di dalam diri manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh setan maupun Allah. Jadi kita tidak bisa dikendalikan, dikontrol seperti robot oleh Allah dengan remote Allah. Tidak bisa. Setan juga tidak bisa memaksa kita, mengontrol kita, mengendalikan kita untuk berbuat dosa dengan terpaksa. Tidak bisa. Jadi apa yang dibuat oleh setan sehingga kita jatuh ke dalam dosa, itulah yang kita sebut tadi keinginan, ya, sinful nature. Ya.
Ada kecenderungan di dalam diri kita yang sudah jatuh ke dalam dosa ini untuk berbuat dosa. Walaupun pada dasarnya kita diciptakan di Taman Firdaus itu memiliki kemampuan untuk tidak berdosa. Posse non peccare. Bisa tidak berdosa. Tetapi setelah kita jatuh ke dalam dosa, maka selanjutnya berkata, non posse, non peccare, tidak bisa tidak berdosa setelah kita jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi sinful nature, sifat dosa, hakikat dosa, ya, sinful nature, natur dosa yang sudah ada di dalam diri kita itulah yang dimanfaatkan oleh setan sehingga kita tergoda ya melakukan dosa. Nah, jadi kalau ada orang berkata, aku tidak punya pilihan ketika aku membunuh seseorang. Aku nggak punya pilihan karena aku terpaksa. Nah, itu pernyataan yang salah sama sekali, saudara. Karena itu artinya dia sedang menyalahkan faktor eksternalnya, faktor lingkungannya yang disebut determinisme, deterministis lingkungannya. Ya, deterministis psikologisnya. Ya, ya bapak saya lah yang membuat saya jadi rusak seperti ini. Nah, itu namanya deterministis psikologis. Ya, lingkungan saya lah semua penuh dengan perjudian, penuh dengan narkoba dan sebagainya. Itulah yang membuat saya akhirnya jatuh ke dalam kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan kita, yaitu jebakan kepada kita, jebakan Batman berkata, "Aku terpaksa, tidak ada pilihan lain." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah kekeliruan, kesalahan yang sama sekali tidak benar. Tuhan memberikan di dalam diri kita free will, di mana kita bisa memilih untuk tidak berdosa dan bisa memilih untuk berdosa. Untuk berdosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi mari kita sungguh-sungguh memperhatikan supaya kita jangan tertipu oleh setan. Nah, jadi sekali lagi iblis itu menggunakan siasat ya tipu daya untuk menjatuhkan kita. Pertama-tama adalah melalui yang kita sebut dengan keinginan, ya. Ya, sinful nature, natur dosa di dalam diri kita. Kemudian bagian 3, manusia saling menyalahkan. Adam dan Hawa berargumen membuat dosa harus ditimpakan pada orang lain untuk menghindari hukuman. Sekalipun Allah tidak menyangkal bahwa ada pengaruh luar, tetapi itu bukan alasan untuk tidak menghukum mereka. Nah, saudara, sebagaimana Adam ketika ditanya oleh Tuhan, apakah engkau memakan buah pengetahuan yang jahat dan yang baik itu? Adam segera menyalahkan istrinya. Kemudian ketika Allah menanyakan kepada Hawa, Hawa juga langsung menyalahkan iblis atau setan. Nah, saudara, itulah yang disebut deterministis lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, membuat dia jatuh ke dalam dosa. Memang benar, ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh dari situasi kita, ada pengaruh dari godaan-godaan, ada pengaruh dari masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi di dalam diri kita, kita diberi kemampuan untuk menentukan, memilih mana yang baik, mana yang benar, dan memilih untuk tidak berbuat dosa. Konsekuensi kejatuhan Adam. Ya, pertama adalah kerusakan. Tidak terbatas
pada ketidakmampuan manusia menghindari dosa saja, tetapi meluas ke setiap aspek sifat manusia, tubuh dan jiwa. Contoh, tubuh menderita dan mati ketika bernafsu akan dosa dan lain-lain. Nah, saudara perhatikan konsekuensi dari kejatuhan ke dalam dosa adalah pertama kerusakan. Kerusakan akan gambar Allah di dalam diri manusia. Nah, saudara perhatikan, saya ajak dulu membaca Kejadian pasal yang kelima. Ibu Linda bisa baca Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 3 ya, Bang. Kejadian 5. Kejadian pasal 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya, jadi setelah Adam mencapai umur 130 tahun, memperanakkan seorang laki-laki menurut gambar siapa dikatakan, saudara? Menurut rupa dan gambar dirinya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah gambar diri manusia sekarang ini. Semua keturunan ancestor, ya, keturunan leluhur umat manusia, semuanya sudah merusak gambar diri atau gambar dan rupa Allah di dalam dirinya. Sehingga dia tidak lagi segambar dengan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 mempertegas hal itu. Roma 3 ayat 23 mempertegas hal itu. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi karena kejatuhan manusia itu konsekuensinya yang paling merusak di dalam diri manusia adalah manusia kehilangan atau mengalami kerusakan gambar dan rupa Allah di dalam dirinya. Kitab kita Roma pasal 3 ayat 23 berkata semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak sebenarnya tidak kata kehilangan, gambar dan rupa Allah itu tidak hilang dari diri manusia, tetapi rusak, ya, telah rusak gambar diri, eh, gambar rupa dan gambar Allah itu telah rusak di dalam diri manusia. Tidak hilang, ya. Kalau hilang, kita tuh kita sudah menjadi sama dengan hewan atau binatang, ya. Kalau gambar dan rupa Allah sudah hilang dari diri manusia, maka dia akan menjadi setan. Dia akan menjadi hewan. Dia akan menjadi sama seperti binatang, ya. Kalau gambar itu sudah hilang. Tetapi yang benar adalah bahwa gambar dan rupa Allah itu belum hilang, tetapi rusak di dalam diri kita. Nah, karena kerusakan gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia itulah yang mengakibatkan manusia, waduh, berbuat dosa dengan brutal, ya. Berbuat dosa dengan semaunya, saudara yang dikasihi Tuhan, karena gambar dan rupa Allah yang sudah rusak dari dirinya. Nah, kemudian yang kedua adalah keterasingan. Keterasingan paling mengerikan sebenarnya dari kejatuhan Adam dan Hawa adalah keterasingan dari Allah.
Dosa membuat manusia mengasingkan diri dari Allah dan merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, sebagaimana Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, mereka merasa malu, ya, menyemat daun pohon ara, menutupi ketelanjangannya, menutupi dosanya, menutupi kehinaannya, menutupi rasa malu, self guilty, ya, sense of guilty, rasa bersalah yang amat dalam di dalam diri manusia itu ditutupi dengan adat istiadat, dengan, ya, kemewahan-mewahan, dengan gelar-gelar, dengan jabatan-jabatan, dengan harta, uang, dan sebagainya. Manusia sedang menutupi sense of guilty, rasa bersalah yang begitu dalam yang membuat dia rendah diri sebenarnya, malu sebenarnya. Dan kemudian Adam juga dikatakan bersembunyi karena takut. Nah, itulah keadaan manusia hari-hari ini. Manusia takut banyak hal. Apalagi takut juga kematian yang mengerikan itu. Nah, itulah yang menyebabkan manusia terasing. Ya, dia terasing karena dia tidak lagi memiliki hubungan, relasi, persekutuan dengan Allah. Kemudian yang ketiga, kematian. Kejatuhan Adam mengakibatkan kematian rohani. Jadi ketika Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa supaya jangan makan buah pengetahuan itu, saudara, firman Allah berkata, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Secara jasmani, secara fisik memang masih hidup, tetapi yang mati adalah rohaninya, persekutuannya, hubungannya dengan Allah. Kemudian juga keturunannya. Keadaan kita mati karena berada di bawah penghukuman Allah. Kekurangan vitalitas rohani untuk menyenangkan Allah. Jadi keinginan atau vitalitas bagi kita, vitalitas rohani bagi kita untuk melakukan kehendak Allah, menyenangkan hati Allah itu menjadi tidak sama sekali maksimal lagi setelah kita jatuh ke dalam dosa. Akibatnya kita mencari yang namanya agama. Kita berpikir dengan agama kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Gambar dan rupa Allah setelah kejatuhan. Pertama, gambar rupa Allah dalam kejatuhan. Setelah kejatuhan, manusia masih memiliki gambar dan rupa Allah, sebagaimana saya utarakan tadi, tetapi gambar dan rupa Allah itu rusak. Nah, kemudian yang kedua, kerusakan gambar rupa Allah akibat kejatuhan. Beberapa contoh akibat pencemaran dosa, penyakit fisik, pikiran yang sia-sia, kasih manusia menjadi kering. Kemudian yang ketiga, janji pemulihan gambar rupa Allah. Allah berjanji gambarnya dapat dikembalikan secara sempurna dalam Kristus melalui proses pengudusan. Gambar Allah dalam diri orang percaya semakin hari akan semakin jelas. Nah, saya mengajak kita membaca kitab Roma saja. Roma pasal 8 ayat 29. Pak Obaja bisa membaca Roma pasal 8 ayat 29. Ya, siapa? Ya, Roma 8 ayat 29. 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Ya. supaya anaknya itu
menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi gambar dan rupa Allah yang sudah rusak di dalam diri manusia melalui ancestor kita, yaitu leluhur kita, Adam dan Hawa. Allah berjanji bahwa gambar dan rupa Allah itu akan dipulihkan kembali di dalam diri kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Ayat 28 ini, ayat 29 ini menyatakan dengan jelas, sebab semua orang, ya, jadi semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya, ya, dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, sebagai catatannya, secara detail pembahasan janji pemulihan dari Allah akan dibahas dalam modul doktrin keselamatan manusia atau DKM. Nanti kita akan bahas itu secara detail, ya. Tetapi mari kita melihat dahulu bahwa janji pemulihan dari gambar dan rupa Allah di dalam diri kita itu adalah melalui proses yang pertama. Coba saudara perhatikan itu prosesnya atau tahapan dari pemulihan itu. Ayat 29 itu berkata semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya. Pertama adalah kita memang sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sejak dari kandungan ibu kita pun kita sudah dipredestinasikan, ditentukan, dipredestin oleh Allah untuk dipulihkan kembali, untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi tahapan yang pertama adalah kita sudah dipredestin, ya, ditentukan oleh Allah. Ya, jadi kita menerima keselamatan itu bukan karena kesalehan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan ya, karena kebolehan kita, bukan. Bukan karena kebaikan kita, karena memang Allah di dalam kedaulatannya telah menentukan saudara, di dalam kandungan ibu kita pun sudah ditentukan, dipredestin oleh Allah untuk menerima keselamatan itu. Lalu tahapan berikutnya adalah dikatakan dalam ayat 29 itu, sebab semua orang telah dipilihnya dari semula. Nah, jadi kita juga di tahap pertama dipilih, ditentukan. Kemudian setelah ditentukan, kita lanjut saja dulu ayat itu. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Jadi tahapan yang kedua adalah dipanggil, ditentukan, kemudian dipanggil, dan yang dipanggil, di calling, ya, di calling, ya, dipanggil oleh Allah. Nah, kemudian banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih katanya. Nah, yang ketiga adalah kita di election, dipilih oleh Allah, disaring oleh Allah. Ya, apa itu Mas Obaja, disaring? Diayak ya. Ya, jadi
tahap pertama ditentukan, tahap kedua dipanggil, di calling, tahap ketiga di election, dieleksi, dipilih, disaring, ya. Kemudian tahap keempat dikatakan setelah dipilih, kemudian dan mereka yang ditentukannya dari semula, ayat 30, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Jadi sesudah ditentukan, dipanggil, dipilih, di election, kemudian dibenarkan. Ya, dibenarkan dulu. Di justification. Ya. Dibenarkan. Justification. Kemudian setelah dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Di glorification. Tahap pertama, saudara, dalam rangka pemulihan gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia yang sudah beroleh keselamatan. Tahap pertama adalah saudara sudah ditentukan dari sejak semula oleh Allah. Sudah dipredestinasikan oleh Allah. Yang kedua, tahap kedua adalah saudara dipanggil oleh Allah. Di calling oleh Allah. Tahap ketiga adalah saudara dipilih, diayak, disaring, ya, dipilih, di election oleh Allah. Tahap keempat adalah kita dibenarkan oleh Allah, di justification oleh Allah. Ya. Kemudian yang kelima, maaf saya lupa tadi, yang kelima adalah kita dikuduskan oleh Allah. Yang kelima, disanctification oleh Allah. Ya, dikuduskan oleh Allah. Dan baru tahap yang keenam, yang terakhir adalah saudara dimuliakan oleh Allah. Di glorification oleh Allah. Nah, jadi tahapannya itu jangan lupa dipanggil, ditentukan, dipanggil, dipilih, dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan oleh Allah. Di glorification by God. Ya. Kejatuhan dosa Adam menjadi kejatuhan seluruh umat manusia. Adam adalah wakil umat manusia. Adam adalah cikal bakal seluruh generasi manusia dan keturunannya, sehingga kejatuhan Adam adalah kejatuhan seluruh umat manusia, kecuali Yesus. Ketidaktaatan Adam adalah ketidaktaatan manusia. Dosa Adam diperhitungkan sebagai dosa manusia, dan karena manusia mengambil bagian dalam kesalahan itu, manusia masuk dalam kutukan Allah. Kematian Adam adalah kematian manusia. Melalui Adam dan dosa telah merusak manusia, sehingga kita lahir ke dunia dengan membawa dosa Adam, diperbudak oleh dosa, dan dijatuhi hukuman mati. Ya, kita baca Roma pasal yang ke-5 ayat 12. Bagaimana dosa itu ya diimputate kepada seluruh umat manusia. Ditimpakan kepada seluruh umat manusia. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Saya bacakan.
Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Eh, Saudara perhatikan, kitab Roma itu adalah kitab yang paling detail secara teologis menjelaskan tentang dosa. Ya. Jadi teologi kitab Roma itu adalah teologi yang amat tinggi, luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Teologi dari kitab Roma oleh Rasul Paulus, penulisnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu adalah merupakan esensi, ya. Kitab Roma itu adalah kitab yang merupakan gambaran dari esensi dari kehidupan umat manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, bagaimana kita melihat dosa itu memasuki seluruh umat manusia? Saudara bisa membaca dengan teliti kitab Roma ini, di mana dijelaskan, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dosa itu masuk ke dalam seluruh umat manusia melalui nenek moyang manusia atau leluhur manusia, ya, Adam, kepada seluruh umat manusia. Roma pasal 5 ayat 12 menjelaskannya dengan jelas sekali, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan saudara perhatikan, dalam Roma pasal yang ketiga sampai Roma pasal yang ke-8, itu menjelaskan tentang dosa yang berasal dari nenek moyang manusia. Ya, Roma pasal 3, pasal 3 sampai pasal 8. Dan itu sebabnya di dalam Roma pasal 3 sampai pasal 8, dosa itu tidak ditulis dalam bentuk jamak, tidak ditulis dalam bentuk plural, ya. Tidak ditulis dikatakan dosa-dosa. Misalnya Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa. Tidak dikatakan berdosa-dosa, ya, tetapi telah berdosa. Nah, saudara, bahkan di ayat-ayat selanjutnya, nanti saudara baca mulai pasal 3 sampai pasal 8, dosa selalu ditulis dalam bentuk single, ya, singular, ya, bentuk tunggal, ya, karena dia adalah dosa yang berasal dari nenek moyang manusia, yang kita sebut tadi natur dosa atau sinful nature. Natur dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa, bukan dosa Adam yang diturunkan kepada kita, tidak, ya. Itu salah sama sekali. Di dalam Keluaran Tuhan berkata, siapa yang berbuat dosalah yang akan menerima hukuman mati. Jadi dosa Adam bukan dosanya yang diturunkan kepada kita, tetapi natur dosa, sifat dosa, sinful nature dosa itu yang diturunkan, ditransmisikan kepada seluruh umat manusia. Sehingga Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting. Nanti selanjutnya, kitab Roma selanjutnya itu menjelaskan tentang dosa-dosa dalam bentuk plural, ya.
yang artinya dosa-dosa itu adalah perbuatan kita sendiri. Ya, saya harap saudara bisa menangkap dan memahaminya. Ada dosa yang memang dia adalah dari nenek moyang umat manusia, Adam dan Hawa, yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Yang diturunkan itu bukan dosanya si Adam. Ya, saya mendengar banyak kekeliruan, pertanyaan-pertanyaan di podcast, di YouTube, pertanyaan-pertanyaan, ya apalagi dari agama non-Kristian yang selalu berpikir bahwa bagaimana mungkin dosa si Adam ditimpahkan kepada kita semua umat manusia. Dan itu sebabnya mereka berpikir bahwa ketika manusia lahir dari kandungan ibunya adalah suci, kudus, karena tidak ada dosa yang diturunkan dari Adam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan salah paham ya. Jangan salah memahaminya. Bukan dosa si Adamnya yang diturunkan kepada kita, tetapi sifat dosa itu, konsekuensi kejatuhan dari Adam yang berdosa itulah yang diturunkan, ditransmisikan kepada kita umat manusia. Ya, paham ya? Dan itu sebabnya kalau saudara baca Roma 3-8 itu berbicara tentang dosa dalam bentuk singular. Dosa dalam bentuk tunggal. Selalu ditulis dia dalam bentuk tunggal dosa. Tetapi setelah Roma 8 dan selanjutnya, saudara lihat ditulis dosa-dosa. Ya, dalam bentuk plural. Ya, jamak artinya perbuatan kita sendiri. Oke? Ketika Allah memberikan solusi atas dosa, ini membuktikan bahwa Allah tidak sepenuhnya membuang manusia. Masih ada harapan bagi manusia karena melalui Kristus, Allah memulihkan hubungan yang terputus. Kematiannya di atas kayu salib menjadi dasar bahwa dosa sudah dimatikan. Hukuman dosa dan transmisi dosa. Yang pertama kita bahas hukuman dosa, yang kedua bagian B-nya transmisi dosa atau penyebaran dosa, dan bagian C-nya hukuman dosa yang ditanggung Yesus. Hukuman dosa ada hukuman langsung, ya kita bisa baca di situ hukuman-hukuman langsung dari Allah, dan bagian dua kutukan akibat dosa. Ya, kepada ular, kepada wanita, kepada tanah. Ya. Tentunya ini harusnya ada kepada Adam ya. Ya. Oh ya, di atas ada hukuman langsung ya kepada Adam. Oke. Hukuman kematian, kematian rohani, ya, keadaan terasing dari Tuhan yang sekarang menjadi ciri semua manusia. Terjadi dalam diri orang yang belum lahir baru, hidup dalam dosa dan putus hubungan dengan Allah. Kematian fisik dimulai pada saat berdosa. Contoh kematian pertama umat manusia, Kain membunuh Habel. Kejadian 4 ayat 8. Setiap manusia akan mati secara fisik, baik karena penyakit, kecelakaan, bencana, dan lain-lain. Kematian kekal, menanti mereka yang mati tanpa Kristus. Bagi kita yang sudah di dalam Kristus tidak ada lagi kematian kekal. Ya, jadi kita hanya mati sekali nanti secara fisik, hidup 2 kali. Ya, hidup selama-lamanya. Amin. Ya, hidup sekarang dan hidup nanti selama-lamanya. Jadi mati sekali, hidup 2 kali. Amin. Amin. Luar biasa. Terjadi di neraka lautan api yang disebut Yohanes sebagai kematian kedua, Wahyu 20 ayat 6. Ini bagi orang yang di luar Kristus.
Satu-satunya jalan keluar beriman kepada Kristus yang menanggung hukuman kematian di kayu salib. Transmisi dosa, penyebaran dosa. Dosa yang berasal dari Adam membuka kesempatan bagi iblis untuk bekerja secara leluasa, menyebarkan dosa menjadi tindakan yang aktif. Ya, melalui alat kejatuhan manusia itu, yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, dan yang ketiga keangkuhan hidup, kesombongan, keangkuhan. Nah, inilah yang paling umumnya dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tentu ada alat-alat yang lain, misalnya kecelakaan, sakit penyakit, membuat kita akhirnya menyangkal Tuhan, menyangkal kedaulatan Tuhan, menyangkal kasih Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang paling umum dipakai oleh iblis, siasat tipu daya iblis adalah disebut dengan keinginan bapamu, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup. Dosa bersifat universal. Ini yang kita sebut dosa, ya, dosa sejak permulaan, dosa asal, ya. Ya, Mazmur 51 ayat 7 berkata, sebab ya, kita baca saja Mazmur pasal 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, jadi jelas ya doktrin Kristen tentang dosa itu, ya, bahkan di dalam kandungan ibu kita pun kita sudah memiliki dosa. Ya, yang disebut bukan dosanya Adam, tetapi sinful nature. Sinful nature, natur dosa, ya, kecenderungan, inclination, ya, kecenderungan berdosa, non posse, non peccare, tidak bisa tidak berdosa. Itu kecenderungan kita manusia. Ya, itulah yang disebut dengan sinful nature. Jadi bukan dosanya si Adam yang ditimpakan kepada kita sejak dari kandungan, bukan. Tapi sifat dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Bukan kehilangan ya maksudnya ya, tidak hilang, tetapi mengalami kerusakan akan gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Sehingga tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, mereka bersama-sama telah menjadi keji. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini yang disebut dengan non posse, non peccare. Tidak bisa tidak berdosa. Nah, tetapi setelah kita di dalam Kristus, posse peccare, bisa tidak berdosa. Jadi keselamatan Tuhan, Sang Pencipta, tahu bahwa dosa manusia akan membinasakannya. Karenanya dia menjanjikan keselamatan untuk mengeluarkan manusia dari lumpur dosa. Kejadian 3:15 adalah proto-evangelium. Ya, perjanjian Allah menyelamatkan umat manusia pra keselamatan itu datang melalui Yesus Kristus Tuhan. Itu disebut dengan proto-evangelium, ya, kabar baik sebelum Kristus datang. Dan itu sudah diberitakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa oleh keturunan perempuan ini Allah akan melahirkan seorang juru selamat umat manusia. Transmisi dosa. Dosa asal atau dosa warisan. A. Sifat dosa yang diwariskan oleh Adam, imputed.
Imputed sin, ya, dosa yang ditimpakan dari leluhur umat manusia kepada semua umat manusia. Dosa pertama yang diturunkan melalui kelahiran, kecenderungan tindakan dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Karena Adam, semua manusia secara status adalah orang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Nah, jadi saudara lihat semua orang atau manusia yang lahir dari nenek moyang manusia, Adam, ya, semua manusia yang lahir dari keturunan leluhur umat manusia Adam, semua statusnya menjadi status orang berdosa. Nah, tetapi setelah Kristus datang ke dunia ini menebus dan menyelamatkan kita, maka status kita itulah yang juga dirubah oleh Allah. Jadi Yesus tidak hanya menebus dosa kita, perhatikan baik-baik. Yesus tidak hanya membayar dosa kita, menebus dosa kita, dengan korban dirinya sendiri digantungkan di kayu salib, bukan hanya menebus dosa, tetapi memulihkan juga status saudara sebagai orang benar. Nah, jadi kalau kita baca Roma 5 ayat 12 itu selanjutnya menegaskan setelah kita di dalam Kristus, status kita yang orang berdosa diubah menjadi orang benar. Nah, ini penting dulu ya. Nah, sehingga nanti saudara mengerti mengapa keselamatan itu tidak hilang dari diri manusia, ya. Karena setelah kita di dalam Kristus, tidak hanya dosa kita yang dibayar lunas, ditebus, tetapi status kita juga dirubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Nah, ini penting ya. Jadi, ketika kita menerima keselamatan di dalam Kristus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, kesalehan kita, bukan karena kebolehan kita, bukan. Tetapi karena keselamatan itu juga sekaligus mengubah status saudara dari orang berdosa menjadi orang benar. Amin. Nah, sehingga jika kita masih berbuat dosa setelah di dalam Kristus, adakah di antara kita yang sudah di dalam Kristus yang sudah berhenti berbuat dosa? Ada, saudara? Wah, nggak ada yang mau jawab. Nggak ada yang berani. Ya? Amin. Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada, bukan? Masih jatuh, kan? Masih. Nah, lalu kalau masih jatuh, apakah keselamatan kita itu atau status kita itu menjadi berubah? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak merubah status kita orang benar. Jadi status kita itu hanya sekali dibayar, ditebus oleh Yesus Kristus. Selama-lamanya saudara menjadi orang benar. Amin. Tapi itu status. Itu status kita. Tetapi dalam rangka pemulihan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita, sebagaimana Allah semula menciptakan manusia itu di Taman Eden, saudara, ada tahapannya. Tahapan pemulihan dari gambar diri dan rupa Allah itu di dalam diri kita. Ada tahapan karakter Kristus itu dipulihkan di dalam diri kita. Ya.
sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Nah, untuk tahapan itu, saudara, kita perlu sudah ditentukan, dipanggil, dipilih, dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan, di glorification. Jadi ada tahapannya. Ya, memang kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita memang masih lemah di dalam daging ini. Masih memiliki kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Masih memiliki kecenderungan berdosa. Masih memiliki keinginan daging. Nature, sinful nature itu masih ada dalam diri kita. Tetapi jika kita di dalam Kristus, percayalah, maka kita akan terus dibawa dari satu tahap ke tahap kemuliaan. From glory to be glory. Dari satu kekudusan kepada kekudusan yang lain. From sanctification to sanctification. Ya, kita akan dikuduskan, dibenarkan dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lebih mulia. Tetapi status kita, saudara, harus jelas dulu. Ya, harus benar. Semua jemaat-jemaat Tuhan, khususnya saudara yang dikasih Tuhan, gereja-gereja kita, gereja-gereja Protestan tua, kalau saya tanya, apakah Amang, Inang, Ibu, Bapak sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mereka selalu berkata, kami percaya. Kami sudah percaya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Lalu pertanyaan kedua setelah saya ajukan, apakah Amang juga, Inang, Ibu, Bapak percaya bahwa Bapak, Ibu sekarang ini adalah orang benar? Mereka bingung dan selalu menjawab, masih berdosa kami di dalam dunia ini. Masih jatuh dalam dosa kami dalam dunia ini. Bagaimana kami disebut orang benar? Nggak mungkin, katanya saudara. Nah, itulah karena pemahaman kita sebagai orang Kristen salah memahami penebusan Kristus itu. Kita sering memahami bahwa penebusan Kristus itu hanya menebus dosa-dosa kita. Nah, saudara, ini penting. Mengapa? Karena dosa itu sejak semula bukan hanya dosa perbuatan kita, saudara. Bukan hanya dosa perbuatan. Tetapi dosa yang bersumber dari nenek moyang leluhur umat manusia yang kita sebut dengan sinful nature, natur dosa yang menyebabkan kita berstatus orang berdosa. Nah, itulah sebabnya Kristus datang ke dunia ini untuk menjadi Adam yang kedua, Adam yang terakhir, mewakili semua umat manusia, menebus, mengubah status manusia yang berdosa itu menjadi status manusia benar di dalam Kristus. Dan status itu tidak lagi bisa berubah sekalipun kita hidup di dalam dunia ini masih jatuh ke dalam dosa. Bagaimana, saudara? Masih kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, saudara, dosa masuk ke dunia melalui satu orang. Ya, karena Adam semua manusia secara status adalah orang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Nah, ini penting banget saudara pahami ya. Supaya ketika saudara sudah di dalam Kristus, tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa oleh karena berbagai-bagai kelemahan daging kita ini, saudara tidak merasa bahwa status saudara menjadi orang berdosa, ya. Tidak lagi. Saudara, statusmu itu tidak pernah berubah. Saudara adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, seberapa banyak orang yang menerimanya menerimanya diberikan
anugerah, diberi seberapa banyak orang yang menerimanya, dijadikan Allah menjadi anak-anak Allah. Itu adalah berbicara tentang status kita. Ya, saya bacakan ayatnya ya. Ya, saya kadang-kadang kurang hafal ayat membaca teksnya. Eh, Yohanes 1 ayat 12 ini penting. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, diberi otoritas. Otoritas. Otoritas di sini bukan kuasa ya, bukan kuasa dunamis, bukan dunamis, tetapi otoritas kedudukan, posisi, status, ya. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting kita pahami supaya kita jangan mudah tergoyah ketika kita berbuat dosa. Setelah kita di dalam Kristus, kita berpikir bahwa keselamatan kita atau status kita itu menjadi hilang. Wah, itu namanya kita menghinakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudara, keselamatan itu kekal selama-lamanya. Status itu sebagai orang benar, itu status kita selama-lamanya. Status kita sebagai anak-anak Allah itu kekal selama-lamanya. Itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 12 ini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Diberi kuasa di situ bukan dunamis, kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran, mujizat, ajaib, dan sebagainya. Itu dunamis. Tetapi ini kuasa adalah exousia. Exousia itu adalah otoritas sebagai posisi atau kedudukan atau status kita yang berotoritas, ya, exousia. Jadi bukan dunamis. Dan itu tidak bisa hilang dari diri saudara setelah saudara di dalam Kristus. Transmisi dosa. Dosa perbuatan yang ketiga. Ini tentunya saudara bisa baca ya sendiri, dosa individu atau pribadi. Jadi ada dosa pertama, dosa bersifat universal, ada dosa asal atau dosa warisan. Nanti saudara baca 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18, ya, yang kita warisi dari nenek moyang kita dikatakan, yaitu kehidupan yang sia-sia. Kemudian ada dosa perbuatan kita sendiri. Nah, ini dosa pribadi dari benih dosa yang diwariskan dalam diri kita, dosa lahir dalam berbagai perbuatan dosa yang kita sendiri lakukan secara individu. Dosa adalah dalam pikiran sebelum menjadi tindakan dosa. Ya, jadi di dalam conscious mind kita, ya. Dosa bisa menyebar semakin liar, dosa commission and omission. Dosa commission adalah dosa yang dilakukan secara aktif, yaitu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Contohnya mencuri, berbohong, dan lain-lain. Dosa omission, dosa yang dilakukan dengan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Nah, ini penting ya. Itu dosa omission. Jadi dosa itu jangan dipikir hanya dosa perbuatan-perbuatan saja, bukan. Bahkan apa yang baik yang seharusnya kita lakukan, tapi tidak kita lakukan, itu adalah dosa. Contoh, tidak membantu yang butuh pertolongan, tidak memenuhi kewajiban untuk menghormati orang tua, dan lain-lain. Itu semua adalah hal-hal yang seharusnya kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan. Itu adalah dosa. Hukuman dosa yang ditanggung Yesus. Rencana keselamatan Allah adalah pemberian anaknya menanggung dosa manusia.
Yesus tidak berdosa tetapi menanggung hukuman dosa manusia. Ayat-ayatnya nanti saudara baca sendiri ya. Hukuman dosa sebagai penebusan dan pengganti. Ya, jadi Yesus itu uh, menebus dosa kita, dan arti penebusan atau redemption itu adalah aspek utama karya penyelamatan Yesus Kristus. Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Arti penggantian atau substitution. Allah menunjukkan keadilannya karena dosa manusia harus dihukum. Namun penggantian Kristus memungkinkan manusia untuk dibebaskan dari hukuman dosa. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang juga sering diajukan di podcast-podcast, YouTube, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Saudara, pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana mungkin dan apa sih tujuan Allah menjadi manusia? Mengapa Allah menjadi manusia? Bukankah Allah bisa menyelamatkan Allah dengan cara menghadirkan malaikat yang begitu agung dan luar biasa dari langit sana untuk memaksa manusia supaya diselamatkan, ya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah alasan mengapa Yesus menjadi manusia. Alasannya adalah supaya manusia bisa diselamatkan dari dosa-dosa. Ya, karena manusialah yang berbuat dosa, maka Allah harus menjadi manusia. Ya. Dan untuk menanggung atau menebus dosa manusia itu haruslah manusia. Dan oleh karena itu, kalau manusia ini semua tidak ada lagi yang sempurna, tidak ada lagi yang tidak berdosa. Karena itu tidak ada seorang manusia pun yang dapat menebus dosa manusia. Oleh karena itulah Yesus harus datang menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia dapat menanggung atau menebus dosa seluruh umat manusia. Dan Yesus datang sebagai manusia bukanlah manusia berdosa, tetapi dia adalah manusia yang sempurna. Oleh karena itulah dia dapat menjadi menanggung atau menjadi ganti dari semua umat manusia. Karena dia adalah manusia yang sempurna, manusia yang tidak berdosa. Kematian terhadap dosa. Kematian, pengertiannya, pertama kita bahas pengertian kematian terhadap dosa, mortification of sin. Kemudian bagian B-nya kita bahas Kristus telah mematikan dosa, kemudian C-nya dua hukuman mematikan dosa, dan D-nya Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk melawan dosa. Bagian E-nya nasihat praktis bagaimana mematikan dosa. Ya, pengertian dosa, definisinya mematikan dosa dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Mematikan dosa adalah tindakan bersama Roh Kudus untuk terus melawan dan menghancurkan sifat dosa yang berkuasa dalam hidup kita. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mematikan atau melawan dosa? Sebenarnya menurut John Owen, hamba Tuhan ini, sebenarnya secara pribadi kita tidak bisa dan sangat sulit sekali melawan tiga alat dosa tadi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu. Kecuali kita hanya hidup di dalam kontrol atau kendali atau di dalam hukum roh. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-8 ini penting, dan ini ayat ini saja sudah bisa menjelaskan kepada kita bagaimana kita melawan atau bebas lepas dari perhambaan dosa. Roma pasal 8
ayat yang pertama dikatakan dan ayat 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. From sin and from death. Ya. Jadi kitab Roma pasal 8 ini menjelaskan bahwa mengapa kita selalu cenderung untuk berbuat dosa. Saya ambil dalam teks bahasa Inggris ya. Roma pasal 8 ayat 2-nya saya kutip. Dalam ayat bahasa Indonesia kita ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, tetapi di dalam bahasa Inggris agak sedikit dijelaskan apa itu hukum roh dan hukum dosa itu. Dalam bahasa Inggris, Roma 8 ayat 2 dikatakan, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa ada hukum roh, ya, ada hukum roh dan ada hukum dosa. The law of spirit, hukum roh, dan the law of death, hukum dosa. Jadi hukum itulah yang tarik-menarik di dalam diri kita sehingga kita selalu cenderung berbuat dosa yang dijelaskan nanti di dalam Roma pasal 7. Paulus berkata, di dalam rohku aku suka dan ingin berbuat baik, tetapi di dalam dagingku, di dalam tubuhku aku melihat ada hukum lain yang selalu menarik aku untuk berbuat dosa. Nah, jadi ada konflik di dalam diri Rasul Paulus, yaitu di dalam batinnya, di dalam hukum rohnya, the law of spiritnya, ada keinginan untuk mentaati dan melakukan kehendak Allah, tetapi di dalam dirinya, di dalam dagingnya, di dalam tubuhnya dia merasakan, mengalami tarikan dari hukum dosa atau hukum maut atau hukum the law of death itu yang tarik-menarik di dalam dirinya. Dan itulah yang membuat kita cenderung ya kalah dan ingin berbuat dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kuncinya adalah bagaimana kita hidup di dalam hukum roh itu. Ya, sama seperti benda ya, benda kalau saya lepaskan dari tangan saya, ya benda itu akan jatuh ke tanah karena apa? Karena ada hukum gaya tarik bumi atau hukum gravitasi yang menarik benda itu ke tanah, jatuh. Nah, bagaimana supaya benda ini tidak jatuh dari tangan saya adalah dengan menopangnya, memegangnya. Nah, waktu benda ini saya pegang, maka dia tidak jatuh oleh hukum dosa itu. Nah, inilah yang disebut dengan hukum roh. Jadi, jikalau kita tinggal di dalam roh, maksudku di dalam Galatia 5 ayat 16, Rasul Paulus berkata, maksudku hiduplah di dalam roh,
maka kamu tidak akan jatuh di dalam keinginan daging. Nah, jadi saudara, kuncinya adalah kita hidup di dalam Roh Kudus. Kita hidup di dalam kontrol, kita hidup di dalam kendali roh, maka kita akan tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Kristus telah mematikan dosa. Bagaimana Kristus mematikan dosa? Dengan mati di atas kayu salib. Ya, dengan mengalahkan kuasa dosa. Jadi sudah kalah. Ya, di dalam 1 Korintus 15, firman Allah berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut adalah dosa, dan dosa itu sudah dikalahkan di dalam 1 Korintus pasal 15. Dua hukum mematikan. Hukum umum, hanya orang percaya, hanya dengan tulus dan tekun, dan hukum khusus diagnosis dosa yang ingin dimatikan, menyadari bahwa bahaya dosa, berjuang untuk mematikan dosa, mewaspadai dan berjaga-jaga, merenungkan keagungan Allah yang hebat. Wah. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk melawan dosa. Oke, karena saya lihat waktu kita sudah habis, sampai akhir dari materi ini, saya harap saudara belajar sendiri ya. Saya harap saudara membacanya. Ya. Oke. Selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Saya harap saudara mungkin ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan 10 menit ke depan. Yuk.